Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Hartono. Saya kuliah dari Politeknik Pontianak, jurusan Teknik Arsitektur, prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Studio Perancangan 1, rental office atau kantor sewa. Kantor sewa atau rental office berasal dari kata kantor dan sewa. Masing-masing memiliki pengertian. A. Kantor bangunan yang dipakai untuk bekerja yang berkenan dan urusan administrasi. Wadah segala sesuatu tentang penerimaan, dokumentasian dan fasilitas informasi serta perlindungan aset. Perusahaan yang menjamin bahwa bisnis atau usaha perusahaan itu dapat dipantau dan diperhitungkan. B. Sewa. Menurut WJS, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang, pemakaian sesuatu dengan membayar uang yang boleh dipakai. Selanjutnya, studi kasus 1. A. Arsitek, desain dan lembaga penelitian Universitas Zhejiang. B. Tempat Hangzhou, Jiheng, Cina. C. Tim desain Yidong Yang Miafang Teng Jingwelu. D. Daerah. E. Proyek tahun 2015. Dan ini fotonya: tampak depan, denah, seplan, basement, dan interior eksterior. Studi kasus 2. Arsitek Mitra. B. Tempat Abu Dhabi, Uni tempat Arab. Selanjutnya, ini studi kasus 3. Dan selanjutnya, ini lokasi tapak rental office. Set berada di Jalan Perdana, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Area perkantoran dan penginapan. Selanjutnya, data existing. Tapak terletak di Jalan Perdana, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Luas tapak 3.200 meter persegi, sedangkan luas total dibatasi GSP adalah 256 meter persegi. KLB-nya 5, KDB 70% atau 2.560 meter persegi. RTH 15% atau 1792 meter persegi. Luas total lantai sama dengan KLB kali luas lahan, sama dengan 5 kali 3.200 meter persegi, sama dengan 16.000 meter persegi. Koefisien lantai terbangun sama dengan luasan total lantai KDB sama dengan 16.000 meter persegi. 1792 sama dengan 8,92 lantai. Kemudian ini data existing atau bangunan penting di sekitar lokasi set. Rumah jadi, rumah belum jadi, sekolah, yayasan, konsulat Malaysia, warung makan, Lamongan. Kemudian ini analisis angin. Angin umumnya bergerak dari arah timur ke barat. Rata-rata kecepatan angin di Kota Pontianak 4/5 knot per jam. Memanfaatkan sirkulasi angin untuk bangunan tapak. Udara masuk melalui depan tapak dan keluar melalui samping kiri tapak.
bentuk L pada bangunan akan memudahkan udara keluar dan masuk. Kemudian analisis matahari. Analisis matahari, sinar matahari di kota Pontianak mencapai 50-70% menyinarkan tertinggi pada bulan Juli dan terendah pada bulan November. A. Matahari terbit dari arah timur tepat pada arah depan tapak. B. Matahari terbenam ke arah barat pada posisi samping kiri tapak. C. Sinar matahari pagi jam 6 sampai jam 11. D. Sinar matahari siang hari pada jam 11 sampai jam 15.00. Selanjutnya masih analisis matahari. Pada lantai ini akan diberi taman. Pada lantai bangunan akan dibuat maju dari badan dinding supaya bahaya panas tidak langsung mengenai material kaca pada dinding. Bagian dinding akan diberi ornamen untuk membentuk cahaya dengan bayangan ornamen. Kemudian analisis curah hujan. Curah hujan di kota Pontianak. Genangan air paling rendah pada bulan Februari yaitu 40, meter mili, dan curah hujan yang tertinggi pada bulan November yaitu 18,2. Pada bulan Februari tidak terlalu lebat. Pada bulan November curah hujan sangat kuat. Kemudian masih curah hujan. Air hujan dimanfaatkan untuk menyiram tanaman di bagian atau di sekitar lokasi set. Sekeliling tapak akan dibuat parit untuk saluran air dan untuk pembuangan limbah domestik. Kemudian sirkulasi kendaraan. Kendaraan sangat ramai pada hari Sabtu dan Minggu. Dari jam 15 sampai jam 19 kendaraan agak ramai. Pada hari Minggu pagi kendaraan sangat ramai melewati jalan ini. Kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melewati jalan ini. Kemudian untuk mengurangi kemacetan di depan area tapak akan diberi jalur parkir keluar masuk. 2. Masuk dari arah barat dan keluar melalui arah timur tapak. Kemudian vegetasi. 1. Terdapat pohon yang sudah agak besar di depan tapak. 2. Ada 3 pohon besar, 3 dan 2 pohon yang agak kecil. Kemudian masih vegetasi. 1. Vegetasi akan ditambah jumlahnya. 2. Karena akan ada area RTH pada tapak. 3. Pohon diberi untuk mengurangi kebisingan. 3. Pohon diberi untuk mengurangi polusi kendaraan yang masuk. Kemudian konsep bentuk. Saya mengambil dari Kantor Pompidou ART Galeri Paris karya Renzo Piano. Sketsa. Ini sketsa saya yang saya bentuk yang mengambil konsep dari
ART, piano, ruang dalam atau ruang pengolahan kantor sewa, modul A 1 unit. Bisa kita lihat di sini 1 top execute, 2 manager, supervisor, staff, data, stok, dan janitor, 7 spesial, 8 resepsionis room, 9 security room, 10 waiting room, 11 interview room, 12 examination or meeting room, 3 exhibit room, 14 employer lot, 15 office room, 16 restroom. Kemudian ruang menunjang atau ruang dalam, sifat-sifat ruang kantor sewa 8 unit bisa kita lihat di sini. 1 top eksekutif, 2 manajer, 3 supervisor, 4 staff, pola aktivitas pelaku bisa kita lihat di sini. Masih pola aktivitas pelaku. Masih pola aktivitas pelaku di rental office. Bisa kita lihat di sini dan kita baca. Dan ini aturan-aturan di bagian bangunan seperti parkir mobil dan tanjakan atau parkiran di dalam gedung. Kemudian matrik, nama ruang top eksekutif, 2 manajer, 3 supervisor, 4 staff. Seperti yang tadi sama sih. Nama ruang parkir area, coffeesure area, gudang. Bisa kita lihat dengan warna merah ini tandanya berhubungan langsung, dan warna biru berhubungan tidak langsung, dan warna hitam tidak saling berhubungan. Zoning basement publik berwarna biru, service warna kuning, privat warna merah. Bisa kita lihat di sini zoning lantai dasar, publik warna biru, privat warna merah, service warna kuning. Dan selanjutnya begitu juga zoning lantai 1 dan lantai 2. Zoning lantai 3, zoning lantai 4, lantai 7, dan zoning lantai 8. Dan ini seplennya lantai rental office pas tengah-tengah konsulat Malaysia dan pertengahan penginapan, dan depannya itu ada Lamongan, dan di sampingnya konsulat itu Mega Mall, yaitu terletak di Jalan Perdana, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan ini situasinya, dan ini denah basementnya, denah lantai dasar. Bisa kita lihat di sini denah lantai dasarnya, denah lantai 1,
dan denah lantai 2, denah lantai 3, denah lantai 4 dan 7, denah lantai 8, dan ini tampak depan rental office atau kantor sewa. Di bagian depan saya dipasang fasad, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Di tengah saya kok agak kosongkan sedikit, hanya pakai baja ringan aja. Di bagian depan saya kasih fasad, dan di bagian teras atau bagian depannya itu dikasih baja ringan. Dan ini tampak sampingnya saya kasih kaca, dan ini tampak samping kirinya, dan ini tampak belakangnya. Saya juga kasih fasad di bagian samping kanan, dan di samping kirinya saya kasih ornamen-ornamen sedikit supaya tampak indah dan menarik. Dan ini potongan AA-nya bisa dilihat di sini. Potongan BB dan tampak perspektifnya. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Dan jangan lupa di komen jika ada kritikan, dikritik, dan saran. Salam dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.